Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin amma ba'du. Indahnya hidup bukan karena seberapa banyak orang yang mengenal kita. Namun indahnya hidup jika banyak orang yang berbahagia karena kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pemirsa channel YouTube MI Plus Al Azhar, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Khususnya keluarga besar LPS Al Azhar, Bapak Ibu wali murid, serta anak-anakku siswa-siswi MI Plus Al Azhar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana yang penuh ampunan, penuh keberkahan, dan penuh makanan. Mari kita menjalani ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku, agar kita tambah semangat dalam beribadah puasa, kami akan sedikit menyampaikan mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Yang mana pada bulan ini kita diwajibkan berpuasa penuh selama 1 bulan. Yaitu dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di bulan apakah kita diwajibkan berpuasa? Ya, yaitu pada bulan Ramadan, yang juga disebutkan langsung dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 185. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu apa yang istimewa di bulan Ramadan ini? Ada banyak sekali yang istimewa. Ya, di antaranya kami akan merangkum 7 keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada 1 malam yang hanya ada pada bulan itu dan tidak ada di bulan lainnya. Di mana jika kita beribadah pada bulan itu, maka nilainya lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, namun lebih dari 1000 bulan. Maka turunlah Quran Surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, bulan Ramadan itu terkenal dengan bulan pengampunan dosa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dambih." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Maksudnya, atas dasar iman berarti kita berpuasa karena kita yakin bahwa kita itu melakukan puasa atas dasar kewajiban kita. Bukan karena kita diperintah oleh orang tua, bukan karena kita takut terhadap bapak ibu guru. Kalau tidak puasa nanti dimarahi oleh bapak ibu guru, bukan. Jadi anak-anak, mari kita berpuasa karena perintah Allah SWT. Kita mencari ridho Allah SWT. Yang ketiga, pahala yang dilipat gandakan. Keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah pahala yang berlipat ganda untuk setiap ibadah yang kita lakukan. Amalan-amalan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, sehingga 700 kali lipat. Allah SWT berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwatnya dan makanan karenaku. Bagi yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim nomor 1945. Di hari biasa saja, jika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan. Namun jika kita membacanya di bulan Ramadan, setiap hurufnya dikalikan 10 sampai dengan 700. Misal, kita membaca Alif Lam Mim. Kalau di hari biasa, berarti kita sudah dapat 30 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan, bisa 300 atau bahkan 21.000 kebaikan. Karena dikalikan 30, dikalikan 700. Nah, itu kenapa kita di bulan Ramadan dibanyak-banyakan untuk membaca Al-Quran. Bayangkan, saja satu huruf sama dengan 7.000 kebaikan. Satu juz, ya hitung sendiri. Untuk keistimewaan yang keempat, masuk surga melalui pintu saya. Maksudnya melalui pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu surga yang bernama Ar-Royan. Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga itu ada pintu yang disebut Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang-orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1152. Semoga nama saya menjadi doa agar saya dapat rajin berpuasa, dan kalian juga. Semoga kalian juga nanti bersama-sama memasuki pintu surga Ar-Royan. Nah, yang kelima, membuat tubuh lebih sehat. Sudah banyak penelitian mengenai manfaat puasa. Jika kalian membaca artikel-artikel, banyak peneliti-peneliti. Seorang yang makan terus-menerus akan menghasilkan banyak insulin dalam tubuhnya, yang mengakibatkan tidak terkontrolnya gula darah dan penuaan sel serta penyakit kanker. Menurut penelitian, Dokter Endokrinologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Bali, puasa dapat mencegah sel penuaan dini dan mencegah kanker. Nah, jika kalian ada yang puasa pasti tubuhnya menjadi lebih ringan, menjadi lebih sehat dan lebih bugar. Lanjut, yang keenam. Yang keenam, bulan Ramadan itu adalah bulan yang bersejarah, di mana banyak peristiwa-peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Salah satunya yaitu Perang Badar, di mana pasukan Islam yang saat itu berpuasa dan jumlahnya sedikit dapat mengalahkan pasukan musyrikin yang jumlahnya jauh lebih besar dengan persenjataan yang lebih hebat. Namun dengan izin Allah, kaum musliminlah yang menang. Dan satu lagi, bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Jika kalian tahu kapan Indonesia merdeka? Ya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun tahukah kalian dalam bulan Hijriah, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Nah, oleh itu
Mari kita lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Dan buatlah sejarah dalam kehidupanmu, jadi tidak ada kata malas karena berpuasa. Agar puasa kita kuat, jangan lupa untuk makan sahur, karena sunnah dan banyak manfaatnya. Yang ketujuh, yaitu kita diringankan dalam beribadah dalam bulan Ramadan. Betul nggak? Ketika anak-anak berpuasa di bulan Ramadan dan di bulan selain Ramadan, pasti lebih beda, pasti jauh rasanya. Apalagi saat sholat rawih. Kalau kita sholat rawih, itu pasti mudah rasanya, ringan sekali. Bahkan kita semangat menjalankannya. Namun kalau di bulan-bulan selain bulan Ramadan, pasti saat kita beribadah sholat jamaah di masjid terasa sangat sulit. Ya, itulah menurut saya istimewanya di bulan Ramadan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kesakitan teruji kesabaran. Dalam perjuangan teruji keikhlasan. Dalam ukhuwah teruji ketulusan. Dalam takwa, dalam tawakal teruji keyakinan. Hidup ini indah jika Allah menjadi tujuan. Semoga menambah ketakwaan, menjadi pribadi yang lebih sabar, ikhlas dan syukur, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dan membahagiakan. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.